Nabi pernah berpesan kepada Mu'adz. Beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah aku cinta kepadamu. "Fala tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Maka janganlah engkau meninggalkan di penghujung sholat untuk senantiasa berdoa mengatakan, "Ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingat. Bantulah hamba ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Bantulah hamba ya Allah untuk senantiasa beribadah dengan cara yang baik kepadamu. Semoga Allah membantu kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau tambahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Namun ternyata sebagian di antara kita tidak suka mencontoh Rasulullah SAW. Mungkin dikarenakan tidak kenal, tidak tahu, sehingga mengabaikan ajaran-ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah peribahasa yang kita ketahui bersama, tak kenal maka tak sayang. Sebagian anak-anak lebih kenal dengan Kapten Amerika. Mereka lebih kenal dengan Batman. Ada yang lebih kenal dengan pemain bola. Bahkan dia menjadi follower pemain bola. Kemana gaya hidupnya diikutin semua. Adakah di antara kita yang ingin jadi followernya Rasulullah SAW? Yang mengikuti gerak-gerik Nabi SAW. Kalau kita tahu followernya seorang artis di Instagram yang terbanyak itu adalah Selena Gomez. Itu followernya 1 bulan atau 2 bulan yang lalu itu 124 juta followernya. Berapa follower Rasulullah SAW? Berapa followernya Abu Bakar As-Siddiq? Berapa banyak followernya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Followernya Ali, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Wallahi terkadang sebagian orang nggak kenal sama mereka. Ditanya bagaimana sih wajah Nabi SAW? Bagaimana gaya tidurnya Nabi SAW? Orang tuh kalau udah seneng, wallahi artis masak diikutin sama dia. Entar lagi biasanya anak sering lihat kalau mau lebaran itu artis ditinggal oleh pembantunya, di syuting, di publikasi, itu banyak yang nonton. Apakah hal itu bermanfaat? Wallahi ma yanfa'. Nggak ada manfaat buat dia, tapi dia cinta. Yang membuat dia mengikuti adalah perasaan cinta yang ada di dirinya. Kalau kita cinta sama Nabi SAW, wallahi kita tidak akan berhenti bersalawat untuk Nabi SAW. Kita tidak akan pernah bosan membaca sejarah hidup Nabi SAW. Diulang-ulang, kita akan terus enjoy, merasakan kenikmatan. Tapi sayangnya, mungkin rasa cinta kita kepada Nabi SAW masih sedikit. Semoga Allah menambahkan salawat untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, untuk Ali bin Abi Thalib, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ana berbahagia sekali bisa hadir di rumah Bapak Andun di sini, bertemu dengan sesepuh-sesepuh yang ada, yang jenggotnya udah pada putih semua, masya Allah.
Semoga mereka yang telah terlebih dahulu mengenal Allah daripada Anda, mereka masuk surga terlebih dahulu, dan mereka juga tetap membimbing dan mendoakan kita. Jamaah rahimakumullah, ana malu kalau mau berceramah tentang baiti jannati. Pernah ada seorang jenderal bintang 2, dia cerita, Ustaz, seharusnya yang ceramah tentang keluarga itu bukan Ustaz. Jadi katanya, kenapa Pak? Ustaz kan pengalamannya masih berapa tahun. Kita nih yang udah putih-putih nih, ini yang seharusnya memberikan ceramah tentang rumah tangga. Tapi sayangnya banyak yang gagal di rumah tangga kita. Kita perlu belajar lewat Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menghadirkan baiti jannati. Kalau kita bicara baiti jannati, wallahi jamaah, nggak mungkin rumah kita jadi surga kita. Kok bisa? Satu kehususan surga yang tidak ada di muka bumi ini adalah kekekalan, keabadian. Nggak mungkin kita abadi. Yang namanya surga Allah, khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Tidak ada kelelahan, tidak ada kesusahan, tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati. Rumah baginda Nabi kita Muhammad SAW terkadang ada masalah di sana. Beliau sama istrinya Aisyah pernah mengangkat suaranya lebih tinggi dari Nabi SAW. Aisyah pernah memecahkan piring di rumah Nabi SAW. Bayangkan Nabi SAW lagi ada tamu di rumahnya, salah satu istrinya mengirim makanan. Karena mungkin nggak ada makanan di rumah Aisyah, maka dikirim makanan. Dikirim pembantu bawa makanan. Sampai ke rumahnya Aisyah, ini di depan tamunya. Kelihatan piringnya, bahasa Arabnya istri kedua itu agak buruk. Namanya dorroh. Dorroh itu yang membahayakan. Kalau bahasa Indonesianya indah, apa? Madu. Manis namanya madu. Tapi ternyata madu yang asli itu yang bikin piring pecah. Ketika Aisyah kelihatan itu piring langsung ditampel. Jatuh, piar, pecah. Di depan tamu-tamu. Kira-kira kalau bapak-bapak menghadapi istri seperti itu, apa yang dilakukan? Wallah, istri tidak tahu diri. Membuat aku malu. Nabi SAW hanya mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu sekarang ini. Sambil makanan itu diambil, diberikan kepada tamu-tamunya, fadhal dimakan, fadhal dimakan. Selesai masalahnya. Tidak nanti di belakang dinasehatin, dikasih tahu. Nabi nggak teriak-teriak di depan sahabat-sahabatnya sama sekali. Ini hanya gelombang tinggi yang naik kemudian pergi. Tidak perlu dijadikan masalah yang panjang. Jamaah rahimakumullah. Sebuah pesan yang indah dari baginda Nabi kita alaihissalam. Bagaimana menjadikan rumah ini surga. Paling tidak surga sementara. Surga yang selanjutnya nanti bersama keluarga di dalam Jannatun Na'im. Nabi alaihissalam hidup di masa jahiliyah, yang pada waktu itu wanita sangat direndahkan oleh masyarakat jahiliyah. Bahkan bayi-bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup oleh mereka. Wanita tidak mendapatkan warisan. Bahkan wanita dijadikan warisan. Dulu kalau bapaknya punya istri 3, 4, 10, kemudian bapaknya meninggal dunia, istri-istri bapaknya itu jadi warisan buat anak.
Na'udzubillah min dzalik. Itu masa jahili. Kemudian datang Islam mengangkat derajat para wanita. Beliau berpesan kepada para lelaki mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Bukan sama bosnya. Bukan sama anak buahnya. Bukan sama temannya. Kenapa seperti itu? Baik bersama orang lain di luar rumah itu banyak pencitraan. Kita baik sama teman kita di kantor, baik sama bos kita, sama kolega kita, semuanya pencitraan. Kecuali dia ikhlas lillahi ta'ala. Dia tidak ingin temannya ini kabur dari dia. Dia ingin nama baiknya tidak tercoreng di luar sana. Tapi kata Nabi SAW, orang yang terbaik adalah yang paling baik sama istrinya, di rumahnya. Karena di sini tidak ada yang melihat. Hanya kita sama istri kita dan Allah yang menyaksikan kita. Kalau kita bisa baik sama bini kita, di luar kita akan lebih baik sama orang lain. Maka Nabi SAW mengingatkan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian bukan yang terpampang wajahnya di televisi, di koran, yang senantiasa naik mimbar lah, yang paling baik sama istri. Makanya seringkali anak kalau isi ceramah di kepolisian, anak sampaikan kepada pihak kepolisian, kalau bisa dulu namanya SKKB, surat keterangan kelakuan baik. Sekarang diganti SKCK. Nah, itu seharusnya ada tanda tangan istri. Betul. Apa sih taunya polisi sama orang ini? Nggak kenal dia sama orang yang datang mengajukan, saya mau minta surat ini. Lalu dilihat tidak ada catatan kriminal, udah dikasih. Bukankah kata Nabi SAW, orang yang terbaik adalah yang terbaik sama istrinya? Maka di sini seharusnya ada tanda tangan SKCK. Jadi suami sebelum dapat stempel dari kepolisian datang ke istrinya. Dek, anak pantas nggak dapat ini? Kalau istrinya tanda tangan berarti antum orang baik. Tapi ada istri yang sebenarnya menanti kematian suaminya. Ini ada kejadian di Pekalongan. Ada seorang perempuan didatengin sohibnya, takziah sohibnya. Ya Allah, kesian kau ditinggal mati suamimu. Aduh, alhamdulillah, ruwet urusi situ. Merasa berat urusi suaminya ini berat. Maka dia bersyukur, suaminya mati, alhamdulillah. Jangan sampai bapak-bapak menjadi orang yang kalau mati bahagia istrinya. Alhamdulillah. Ada yang seperti itu. Ada seorang wanita yang telepon curhat, Ustaz, anak ini 17 tahun Ustaz, nikah Ustaz. Tiap hari ribut sama suami. Kira-kira kalau suaminya mati, bahagia nggak orang ini? Alhamdulillah ya Allah. Mungkin dia sujud syukur. Orang-orang takziah, bela suangkai, kata nggak perlu takziah. Nggak perlu ya. Itu sudah takdir Allah. Allah sudah menentukan. Padahal hatinya berbahagia. Maka jamaah, kelak nanti pada hari kiamat akan ada persidangan. Jangan sampai yang menjadi lawan kita adalah istri kita. Ibu-ibu ingat, jangan sampai menjadi lawan ibu-ibu adalah suaminya sendiri. Di padang mahsyar nanti Allah akan memberikan hak semua. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ayyukum muflis? Siapa di antara kalian yang disebut orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut, yang pailit di kalangan kita itu adalah orang yang nggak punya uang cash, nggak punya aset. Itu bangkrut. Kalau masih punya aset, nggak dikatakan bangkrut. Ini orang duitnya nggak ada, asetnya nggak ada. Lalu Nabi SAW mengatakan, walakinnal muflisa min ummati. Akan tetapi orang yang bangkrut dari umatku,
Man ya'ti yaumal qiyamah adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholatnya. Kita berada di bulan Ramadan, dia bawa pahala Ramadannya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala haji, bawa pahala banyak dia. Karena dia orang baik. Tapi baik sama Allah Jalla Jalaluhu. Sama manusia tidak baik. Lalu ketika dia datang dalam persidangan itu, muncul orang-orang yang menuntut dia. Dia datang dalam kondisi pernah mencaci maki fulan, pernah menghina fulan, pernah memukul fulan, pernah mengambil hartanya fulan, pernah mengucurkan darahnya fulan. Maka orang-orang datang menuntut kepada dia, sehingga pahala dia yang banyak harus diserahkan kepada orang-orang yang menuntut. Kalau di dunia jemaah, kita mengganti kerugian bisa dengan duit. Bisa di dunia. Orang sidang disuruh mengganti 100 miliar, ada duitnya dia. Tapi pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu nggak bermanfaat harta dan anak, nggak ada. Antum mau orang kaya raya nggak ada. Yang antum bawa adalah amal antum. Ketika orang-orang menuntut, maka dibagi pahala sholatnya kepada fulan. Dan jangan sampai istri yang menuntut sama suaminya. Dia mengatakan, ya Allah, nih suamiku ya Allah. Dia selalu menghinaku di rumah ya Allah. Dia tidak menghargaiku ya Allah. Dia tidak memberikan hak-hakku ya Allah. Dituntut. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kita akan letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Nggak ada yang dizalimi pada waktu itu. Begitu pula para wanita. Jangan sampai yang menjadi lawannya nanti suaminya. Ini istriku ya. Nggak nurut sama aku. Tidak memberikan hak-haknya. Tidak memberikan hak-hak. Maka jemaah, kita perlu berpikir. Kehidupan ini akan berakhir. Yang di dunia rumahnya surganya mendapatkan kedamaian, ketenangan di sini, saling mencintai, saling menghargai, maka semoga kelak di akhirat dia akan mendapatkan hal itu. Dia akan bergabung bersama anak-anak dan istri-istrinya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak keturunan yang beriman akan berkumpul kembali di surga. Kumpul bareng lagi di surga sama mereka. Dikumpulkan sama Allah Jalla Jalla. Ahibati fillah. Berkaitan dengan tonggak rumah menjadi surga. Bagaimana kalau kontraktor mau bangun rumah, dia sangat peduli banget dengan fondasi. Dia peduli banget dengan kanan kiri rumahnya. Tentang tiang-tiang yang bakal nanti dipasang di rumahnya. Masuknya lewat mana? Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Yang doa ini diriwayatkan pula dibaca oleh Nabi Dawud alaihissalam. Berlindung dari 5 perkara. 5 perkara ini yang menjadikan rumah jadi neraka. Kita akan perhatikan satu persatu. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi berlindung kepada Allah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jari su wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafana wa in ra'a sayi'atan adza'a. 5 perkara. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Bagaimana rumahku akan menjadi surgaku kalau tetangganya maling? Kalau tetangganya penjudi?
Di Surabaya, anak punya teman, Ustaz, wallahi kita kayaknya harus pindah. Ustaz. Anak punya tetangga depan ini malam biasanya pulang mabuk. Bagaimana kita mendapatkan tetangga yang pemalas? Mendapatkan tetangga yang tidak sholat, yang tidak peduli dengan ibadah. Maka kita perlu berlindung. Allahumma inni a'udzubika min jari su, dari tetangga yang buruk. Sebagian kita dalam hidupnya nggak pernah berlindung. Baca doa ini nggak pernah dalam hidup. Kita katanya mau jadi followernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pengikutnya Nabi Alaihi Wasallam. Nabi baca nih doa. Karena memang faktor penting dalam kebahagiaan seseorang adalah tetangga yang baik. Oleh karena itu, istrinya Fir'aun ketika berdoa minta sama Allah rumah. Kita semua ingin punya rumah. Tapi istri Fir'aun mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untuk aku, bangunkan untuk hamba di sisimu rumah di surga. Dia minta bertetanggaan sama Allah Jalla Jalaluhu. Siapa yang gak bahagia punya tetangga, tetangganya umpamanya Kapolda? Masya Allah, hidupnya tenang, rumahnya terjaga karena ada yang jagain. Tapi sebagian di antara kita nggak peduli sama tetangganya. Dia peduli sama letaknya strategis, pokoknya bagus rumahnya. Lah, kalau ingin baiti jannati, yang pertama cari tetangga yang baik. Antum bangun rumah, pikirkan tetangganya terlebih dahulu. Al-jaru qabla dar, tetangga sebelum rumah. Ada seorang di masa lalu yang jual rumah. Pasaran rumahnya anggap pada waktu itu 1 miliar. Dia jual 2 miliar. Pembelinya bingung, antum ini kok bisa terlalu mahal? Ini semua pasarannya 1 miliar. Iya kata dia. Rumahku 1 miliar, tetanggaku 1 miliar. Dijual tetangganya. Wallahi antum gak akan dapat tetangga seperti itu. Jadi ini mungkin juga menjadi nilai jual. Jadi Mas Andul kalau bikin rumah tetangganya baik, bisa ditawarkan. Tetangganya ini ustadz gitu. Jadi harganya bisa naik. Harganya bisa naik gitu. Karena tetangganya cuma. Tetangganya. Maka kita kalau ingin baiti jannati, tetangganya. Berdoa, minta sama Allah, jauhkan hamba dari tetangga yang buruk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa di hadis yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah fa inna jaral badwi yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Karena kalau tetangganya orang Badui bisa berubah. Orang Badui nomaden. Jadi ketika mereka berangkat pindah ke satu daerah, pasang tenda-tenda. Kalau kebetulan dapat tetangga yang buruk, aman. Kita nanti ketika ke sana anak nggak mau sama fulan. Tapi kalau rumahnya sudah jadi, mau dipindah rumah, tak mungkin. Dia tinggalkan rumahnya, dia yang pindah. Yang kedua, beliau berlindung dari min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib, dari istri, dari pasangan hidup yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Nih, coba lihat bapak-bapak yang beruban sebelum waktunya, ditanyakan, jangan-jangan masalahnya istrinya. Banyak wanita yang dia merasa suaminya yang salah. Ibu-ibu dengerin, ibu. Ibu-ibu ini yang bisa menjadikan rumah ini jadi surga. Ada suami yang pulang dari tempat kerja, baru masuk rumah, udah ditanya, kok telat mas? Ya Allah, itu suami gak kepingin masuk rumah sebenarnya. Baru datang, diambilkan tasnya, disuruh duduk. Ini wanita-wanita Jepang, Masya Allah. Wanita-wanita Jepang, kata teman-teman yang menikah dengan wanita Jepang, subhanallah. Kita itu kalau pulang kerja, Ustaz, ya Allah,
dibukakan pintu, jaket kita dibukakan, disediakan air hangat, kaki kita dibasuh sama air hangat. Ada yang istrinya kayak gitu loh. Kalau pulang kerja dia duduk dibukain sepatunya. Masya Allah, jangan. Ini baiti jannati. Ada suami yang kalau sudah masuk rumah nggak kepingin keluar rumah. Nggak kepingin sama sekali. Dia kalau diajak makan keluar, la wallahi nggak ada masakan yang lebih bagus dari masakan istri. Ketika dia makan di luar, orang-orang ngomong, Masya Allah, anak nggak ketemu soto kayak gini. Kata dia, ya Allah, antum belum pernah merasakan soto istri. Masya Allah. Tapi ada yang bininya nggak pernah masak. Ketika ditanya, antum kalau ke rumah anak kasih soto yang lebih zen. Loh, istri antum bisa masak? Bukan, pembantu. Jadi yang dibanggakan siapa? Pembantunya. Jamaah, ini masalah. Betul. Masya Allah, ibu-ibu kok ramai. Tenang, ibu-ibu. Ini kita berlindung dari istri yang membuat beruban sebelum waktunya. Istri kalau berdoa ini berlindung dari suami yang membuat beruban sebelum waktunya. Tapi yang Ana lihat memang kadangkala wanita itu berubannya lebih lama. Banyak suami yang lebih cepat berubah. Karena dia punya masalah di luar, sampai rumah ditambahi lagi masalah. Ibu-ibu nih, ada sebuah pesan. Di Mekah, itu ada lelaki yang setiap menikah, istrinya selalu gugat cerai. Menurut ibu-ibu, yang salah istri apa suami? Kalau istrinya selalu gugat cerai. Ibu, suami kan? Nah, jelas tuh. Akhirnya si lelaki ini melamar janda. Dia melamar janda. Ketika dia melamar, lamarannya diterima sama janda ini. Heran ini suami, lelaki ini. Dia mengatakan, engkau nggak tahu aku. Namaku sudah buruk di kota Mekah ini. Iya, aku tahu. Aku tahu. Yang membuatmu marah, yang membuatmu jadi emosional adalah istri-istrimu. Nanti aku akan urusin engkau. Masya Allah. Menikah dengan wanita ini, suami yang pemarah tidak pernah marah di rumah itu. Coba. Kena perempuan ini. Kenapa? Karena perempuan ini mempelajari apa yang menyebabkan lelaki ini marah. Sehingga lelaki ini tidak punya kesempatan marah di rumah itu. Dan ini yang harus dilakukan oleh para wanita. Jadi kalau ada suami yang tiap pagi ribut gara-gara kaos kaki. Ribut gara-gara topi. Mau ke masjid, mana topinya? Tiap hari ribut. Maka usahakan membuat suaminya tidak marah. Belikan topi 2 lusin. Suaminya mau marah, mana topi? Fadol bang. Ambilkan yang baru. Fadol. Ada suami yang suka marah gara-gara tehnya selalu dingin. Tahu-tahu habis tehnya. Dipanggil, mana tehnya habis? Udah tahu, oh suamiku nggak boleh tehnya habis. Belikan termos. Belikan termos yang besar, taruh. Ketika mau marah, fadol bang, ini termos. Maka jamaah, wanita ini memiliki kemampuan untuk meredam amarah suami. Dia memiliki kemampuan yang dahsyat sekali. Sampai ada suatu permisalan. Ada seorang wanita yang datang ke seorang ustadz. Ustadz, kata dia, anak ini nggak tahu menghadapi suami yang selalu marah, ini itu. Gimana cara menundukkan suami? Akhirnya kata ustadz ini, kalau engkau bisa menghadirkan 3 kumis singa, aku kasih. Akhirnya nih perempuan mungkin datang ke kebun binatang atau apa. Itu singa dilemparin daging tiap hari. Terus dikasih daging. Awalnya jauh, 5 meter, jadi 4 meter, jadi 3 meter, jadi 2 meter, jadi 1 meter. Jadi bisa dipegang itu singa. Dilus-lus, dipotong kumisnya, nggak marah itu singa. Datang ke kiai. Pak, ini itu ustaz ini. Anti bisa membuat singa jadi luluh. Mas
suaminya nggak bisa duduk. Oh, sahih cuman. Jadi sejatinya dia perlu pembiasaan. Seorang wanita udah tahu, udah 10 tahun menikah, tahu dengan karakter suaminya. Bagaimana dia membuat suaminya tak marah. Seperti singa kasih makan terus. Apa yang diinginkan suami? Jamaah rahmatullah. Terkadang kita ini tidak tahu dengan kemampuan kita sendiri. Kita lebih sering curhat, mengeluhkan permasalahan di dalam rumah tangga, padahal anti yang bisa menyelesaikan. Maka ingat, berlindunglah kepada Allah dari istri atau dari suami yang membuat beban sebelum waktunya. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban. Dari anak yang jadi penguasa buat orang tuanya. Anak yang ngatur orang tua. Gimana mau jadi baik jana? Sebagian orang tua sudah sepuh, anak-anaknya sudah sukses. Biasanya orang tua dari kampung dibawa ke rumah anaknya. Di situ kehidupan orang tua diatur sama anak. Namun tidak. Maka kita perlu berlindung kepada Allah. Tentunya ada usaha mendidik anak dengan pendidikan yang syar'i. Kebanyakan kita tidak mendidik anak kita dengan pendidikan yang syar'i. Sehingga anak itu jadi penguasa, rumah jadi neraka, orang tua hidup bersama anaknya, tidak mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Padahal harapan orang tua ketika dia sudah sepuh, dia mendapatkan kebaktian dari anaknya. Tapi dia tidak dapatkan. Anaknya ngurusin istrinya. Anaknya sibuk dengan usahanya. Anaknya sibuk dengan anak-anaknya dia. Orang tua tidak dipedulikan. Allah di Jember ini ada sebuah perkumpulan namanya S3. Sedekah 1000 sehari. Itu perempuan-perempuan cerita selama ikut ya Allah, banyak anak mendapatkan wanita-wanita yang ditinggal sama anaknya. Nggak diurusin. Punya anak, ada yang bertetanggaan dengan anaknya, nggak peduli sama orang tua. Maka kita perlu peduli dengan mendidik anak kita yang pendidikan agama. Ibu-ibu banyak kalau anaknya subuh nggak dibangunkan, padahal sudah umur 7 tahun. Dengan alasan apa? Ustaz masih kecil. Tapi ketika harus masuk sekolah dibangunkan. Kenapa antum nggak pakai ucapan yang baik? Kan dia masih kecil. Kenapa harus sekolah? Oh iya Ustaz, biar nggak ketinggalan dengan yang lainnya. Urusan dunia berarti kita pikir. Nabi SAW mengatakan muru auladakum bisolat bisab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Sama dengan anak masuk SD. Kita kadang-kadang lebih berat dengan sekolah anak kita. Anak kita gagal dalam sekolahnya, gagal dalam matematikanya, gagal dalam bahasa Inggrisnya. Susah orang tua, anaknya telat sholat, biasa. Mengapa Ustaz kan masih anak-anak Ustaz? Allah ya, kita ingin baik di jannah kita. Antum bakal dapatkan apa yang antum tanam, antum akan panen kelak di akhir. Maka ajarkan kepada anak kita. Indonesia krisis karakter. Oleh karena itu, pemimpin kita, pemerintah yang sekarang mengajak bagaimana pendidikan karakter kita. Karena terbukti ijazah yang tinggi, seorang menjadi doktor, seorang menjadi profesor, tidak jamin karakternya bagus. Mana buktinya? Buktinya penjara KPK. Isinya orang-orang pintar. Nggak ada orang bodoh masuk KPK. Lulus SD masuk KPK itu nggak ada. Yang ada profesor, doktor, ahli hukum itu ada di penjara. Kenapa? Kan yang dikejar hanya dunia. Akhirnya besar nggak berbakti sama orang tua. Gimana mau berbakti sama orang tua? Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dia makan yang haram. Alhamdulillah. Maka kalau ingin baik di jannah, didik anaknya dengan pendidikan yang sesuai dengan syariat. Kita perlu belajar.
Pendidikan dulu Masya Allah deh. Anak masih ingat, orang tua itu kalau ada tamu, itu anak dipanggil semua orang tua. Pulang, sini semua. Dikenalkan sama tamunya, ini temannya bapak, salaman. Sekarang kalau ada tamunya anak bisa masuk, itu masuk. Subhanallah. Ada pendidikan. Baik, anak menjadi faktor penopang bayi dan maka didikan anak kita. Kemudian yang keempat, harta. Beliau mengatakan doa untuk kami malik yakunu alayya adab. Aku ingin kepadamu ya Allah dari harta yang jadi azab. Rumahnya besar, ada 15 kamar. Tapi ada yang tidak bisa. Yang ada dia sibuk tiap hari bersihkan rumahnya. Ada orang yang berharta sebelum tidur selalu mikirkan hartanya. Ada. Sebagian bos itu nggak bisa tidur. Cleaning service-nya tidur enak. Pernah di kejadian di Riau. Ada seorang syekh datang ke rumahnya konglomerat. Dia minta sumbangan atau apa. Dia datang ke rumah orang kaya ini. Sampai sana, udah setuju itu orang kaya kasih donasi macam-macam. Akhirnya orang kaya ini tanya, Syekh, anak mau tanya. Iya, foto. Anak ini kalau malam kok susah tidur. Ini apa yang menyebabkan kok susah tidur? Ya, kepikiran sama bisnis anak. Anak punya perusahaan di Amerika, anak punya perusahaan di sini, anak perusahaan di sini. Itu jadi beban, bro. Harta banyak jadi ada. Akhirnya kata Syekh Alik amwala billah, supaya kau tenang hidupnya, hartamu ini gantungkan ke Allah. Sudah ya Allah, aku titipkan kepadamu. Kau akan tenang. Sudah. Akhirnya turun dari rumah orang itu dalam pasar. Di pasar itu ada kuli angkut. Di sana kuli angkut itu biasanya ngangkut barang pakai tali. Talinya itu terbuat dari kain. Itu kuli angkut bisa tidur di pinggir jalan beralaskan kardus. Bantalnya itu talinya. Itu Syekh pada ngomong sama saya, subhanallah. Ini orang yang miliaran mungkin triliunan uangnya nggak bisa tidur, kuli angkut bisa tidur di pinggir jalan. Uang itu tidak bisa membeli minyak dan tidur habis. Uang itu bisa membeli kasur yang nikmat, yang mahal, pakai AC, tenang, nggak ada suara. Bisa uang itu, tapi uang tidak bisa mendatangkan minyak dan tidur. Kedamaian dan ketentraman itu di dalam sini. Kita yang menciptakan. Maka jangan sampai ada orang tua yang suka marah sama istrinya gara-gara harta. Azab harta. Ada sebuah cerita di Bondowoso, kita punya teman. Bapaknya beli mobil BMW. Sampai rumah suatu siang, anak-anak ini heran, abahnya itu ngamuk-ngamuk di rumah. Semuanya dia amukin. Salah apa gitu? Ternyata mobilnya diserempet BK. Itu BMW diserempet BK. Ternyata yang terserempet bukan BMW, tapi hatinya yang terserempet. Tergores hatinya. Ini ada. Orang gara-gara mobilnya terserempet atau pemarahnya. Jangan sampai itu jadi ada. Ada orang yang sama anaknya marah, anaknya pegang HP, dijatuhkan HP-nya, marah-marah anak, subhanallah. Jangan sampai itu HP jadi azab buat anak. Antum lebih cinta kepada HP daripada anak antum. Allah ada yang ada. Maka jangan sampai. Kemudian yang terakhir, wamin khatimah, berlindung dari teman dekat yang pandai bertipu muslim. Pandai bermata. Matanya selalu memperhatikan kita, memandang kita. Hatinya itu gak suka sama kita.
Kalau orang ini lihat kebaikan kita, dia tidak cerita. Tapi kalau lihat keburukan kita, dia bongkar semua orang berita. Maka jemaah, itu 5 perkara yang perlu kita perhatikan agar kita bisa mendapatkan berhenti dari nanti di dunia sementara dan di akhirat selama-lamanya bersama istri dan anak-anaknya. Ada Allah yang itu bisa sampaikan. Apabila benar dari Allah dan berlalu, kalau ada yang salah benar dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul bebaskan Rasul. Jazakumullah khairan kami Allah Ta'ala yang memberikan informasi kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, kertas yang telah diedarkan adalah kesempatan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa bertanya kepada kita. Silakan untuk menuliskan dan menyampaikan kepada kita untuk kita bertanya. Nanti start itu. Silakan. Hal yang pertama berkaitan dengan sholat tarawih. Bagaimana hukum sholat tarawih berjamaah di rumah bersama istri? Apakah kita tidak akan mendapatkan pahala seperti ini dan semakin suntuk? Nah, Masya Allah, ini berkaitan dengan sholat tarawih jamaah. Ramadan momen penting untuk memperbaharui keharmonisan di dalam rumah tangga. Berkaitan dengan sholat tarawih, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu dikumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih di masjid, berjamaah di masjid. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari melewati masjid, melihat orang-orang sedang sholat tarawih. Umar nggak ikut sama mereka. Umar mengatakan, "Walladzina yanamuna anha afdal minal ladzina yusallun." Orang yang sekarang tidur nggak ikut sholat tarawih itu lebih baik daripada yang sholat tarawih sekarang. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa sholat tarawih di akhir malam itu lebih mulia daripada di awal malam. Sama-sama sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini jemaah ada sholat malam. Waktunya sejak setelah Isya sampai fajar terbit. Itu waktu sholat malam. Penamaan sholat tarawih tidak ada di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya hadis tentang sholat tarawih itu hadis tentang qiyamul lail. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun sholat pada bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa karena iman dan karena mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi disebut sholat tarawih dulu, mereka itu di masa Umar bin Khattab, kemudian di masa yang selanjutnya sholatnya panjang. Satu imam itu bisa 10 sampai 30 ayat dalam satu rakaat. Sampai disebutkan mereka itu dalam 8 rakaat menghatamkan Al-Baqarah. 8 rakaat menghatamkan Al-Baqarah. Biasanya sholatnya yaitu 2 istirahat. Ini tarawih dari asal kata roha. Istirahat mereka, istirahatnya lama. Istirahatnya sampai bisa ambil wudhu, sampai apa, nanti dimulai lagi. Kemudian kalau sekarang butuh istirahat, nggak ada istirahat. 11 rakaat tanpa istirahat. Allahu Akbar, Allah. 23 rakaat tanpa istirahat. Kenapa? Karena memang tidak panjang. Dikatakan tarawih karena ada istirahat di dalam. Kemudian di masa Nabi alaihissalam, Nabi pernah sholat berjamaah. Sebenarnya beliau alaihissalam sholat sendirian. Cuma para sahabat ikut di belakang. Selama 3 malam. Dikatakan malam 23, 25, 27. Beliau sholat, bermakmum para sahabat. Sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau sholatmu sampai akhir malam." Kata Nabi SAW, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyama lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya pulang, akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk.
Jadi kita kalau sholat tarawih sampai imamnya pulang, insya Allah dapat pahala sholat semalam suntuk. Maka nggak perlu sampai akhir. Tapi kita boleh menghidupkan akhir malam kembali. Terus bagaimana kalau yang sholat bersama imam di rumah? Wallahu a'lam jamaah. Apakah dia akan mendapatkan sholat semalam suntuk kalau yang jadi imam suaminya, makmumnya istri dan anaknya saja? Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa enggak tadi mungkin sekarang dengan keluarga. Assalamualaikum Kak, bagaimana jika mempunyai suami yang bermusuhan dengan orang tuanya? Dalam masalah ini, suami berusaha meluruskan atau mengingatkan si ibu bapaknya, hendaklah jangan melibatkan uang. Tetapi si orang tua ini marah-marah dan memusuhi suami. Bagaimana yang harus dilakukan suami sebagai anak kepada orang tua, dan bagaimana yang harus dilakukan istri sebagai menantunya? Masya Allah jemaah, barakallahu fikum. Ada sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada nabinya di awal-awal beliau menjadi nabi, yaitu di surat Al-Muddathir. Setelah turun Iqra, turun Al-Muddathir. Allah mengatakan, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, bangkit engkau. Ngapain bangkit? Berikan peringatan, berdakwah, sampaikan kebenaran. Ini harus ada di diri setiap muslim. Terkadang terjadi kemungkaran di rumah sendiri, maka nggak boleh kita membiarkan kemungkaran. Bagaimana kalau kemungkarannya orang tua yang melakukan? Kita punya kewajiban untuk mendakwain orang tua kita, memperbaiki orang tua kita, tetap dengan cara yang santun dan sopan, dengan penuh hikmah. Karena kewajiban berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kalau orang tuanya muslim, sampai bapak ibu yang kafir pun anak tetap wajib berbakti. Wajib berbakti. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya anak nih teman nih bapaknya, teman nih ibunya walaupun kafir. Jadi yang namanya sahib itu tidak meninggalkan jamaah. Jadi kalau orang tua melakukan kemungkaran, orang tua meribakkan harta, meribakkan uang, na'udzubillah min dzalik, termasuk dosa yang sangat besar sekali. Tugas anak memperbaiki orang tua. Memusuhi orang tua dari sisi keagamaan, tapi dia tetap cinta kepada orang tuanya dengan harapan orang tuanya bisa mendapatkan hidayah. Maka katakan kepada suaminya, Mas, kewajibanmu hanya menyampaikan, Mas. Wa ma 'alaika illal balagh. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai, nggak bisa. Tapi bagaimana tetap berusaha untuk yang cinta anak sama orang tuanya tidak dipungkiri. Maka tetap memberi masukan kepada orang tuanya. Orang tuanya marah sama dia, terima amarah dari orang tuanya itu. Sambil terus didoakan, tunjukkan anak ini kalau dia memang cinta sama orang tuanya. Terkadang orang tua melihat anak kurang ajar, ngasih taunya ilmunya nggak ada, yang ada dengan cara merendahkan orang tuanya. Orang tua ini nggak mau diguruin, ya, nggak mau digurui. Anak punya orang tua, semua punya orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketika beliau berdakwah kepada orang tuanya dengan cara yang santun, dipanggil ayahku, ayahku, ayahku. Tapi orang tuanya marah, murka, bahkan ingin merajam Nabi Ibrahim AS. La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak. Kalau engkau nggak berhenti ngasih tahu aku akan lemparin batu. Sudah cukup. Ada orang tua yang seperti itu. Ketika mentok, antum doa. Antum cari cara lain. Ketika antum mau ngomong sama orang tua tidak didengarkan sama orang tua, udah, jangan ngomong. Nggak ada gunanya berarti. Terus didoakan, terus berbuat baik. Semoga nanti hati orang tua luluh ketika melihat anaknya begitu semangat, ya,
untuk berbagi hidayah dengan orang tuanya, dan sebagai menantu bantu suaminya. Ketika suami pulang dalam kondisi emosi, jadilah seperti Khadijah buat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW dicaci maki oleh kaumnya, dikatakan syairun majnun, penyair yang gila, sampai hati beliau itu sesak. Tapi ketika sampai rumahnya, di sini dia mendapatkan surga di rumah. Khadijah senantiasa berusaha menguatkan suami. Maka seperti itu mudah-mudahan jadi baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana membuat atau menciptakan kesabaran yang tiada batas dalam berkeluarga, terutama menghadapi istri. Kemudian kedua, bagaimana cara buat istri mau konsisten berpakaian syar'i? Masya Allah. Nah, Masya Allah, berkaitan dengan sabar jemaah. Antum kalau baca Al-Quranul Karim dengan seksama akan mendapatkan hampir 20 kali Allah Jalla Jalaluh menyuruh Nabi bersabar. Bukan sekali. Isbir ala ma asabak, isbir ala ma yaqulun. Sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Sabar atas apa yang menimpamu. Kenapa? Karena manusia terkadang keimanannya lagi turun. Sehingga memerlukan motivasi dari orang supaya dia bisa tahan. Salah satu cara mendatangkan motivasi itu adalah dengan sholat. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian minta tolonglah dalam menghadapi masalah-masalah kalian dalam rumah tangga, di luar rumah tangga, dengan sabar, artinya menahan diri, dan dengan sholat. Jadi ketika udah gak kuat, hamparkan sejadahnya, minta sama Allah, maka muncul kekuatan baru setelah sholat. Seakan-akan dicas kembali keimanan. Tasbih, sabbih bihamdi rabbika. Allah berulang kali perintahkan kepada nabinya untuk bertasbih. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu akan mengembalikan kekuatan kita untuk bersabar. Kemudian dalam urusan rumah tangga, di antara yang membantu untuk bersabar adalah melihat kepada kelebihan pasangan, bukan melihat kepada kekurangannya. Kalau melihat kepada kekurangannya, ana yakin bapak-bapak yang tua-tua ini sudah nggak ada istrinya. Kenapa dia bertahan? Karena yang dilihat masih ada kelebihan di istri. Mungkin istrinya pemarah, tapi istriku alhamdulillah bisa mendidik anak-anak dengan benar. Dia yang ngajarin anak-anak sholat. Mungkin istrinya tidak bisa masak, tapi alhamdulillah istrinya pandai bersolek umpamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafrah mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang dia benci, manusiawi ya, perempuan ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bengkok, perempuan itu bengkok semuanya. Semuanya punya kekurangan. Tapi kata Nabi SAW, kalau engkau melihat perilaku yang gak disukai di istrimu, bukankah ada perilaku lain yang disukai? Buktinya engkau meminang dia. Buktinya engkau melamar dia. Pasti ada kelebihan di perempuan ini yang membuat engkau datang meminang dia. Maka di antara yang memotivasi kita untuk bersabar, tadi melihat kepada kelebihan pasangan hidupnya. Dan kalau kita lihat jamaah, orang kalau daftar kerja, ada nggak pertanyaan yang mengatakan kamu tidak bisa apa? Pertanyaannya selalu kamu bisa apa? Jadi pertanyaan yang positif. Maka lihatlah kepada sisi positif pasangan hidup kita sambil diperbaiki. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya apa tadi? Nah, berkaitan bagaimana membuat istri berpakaian syar'i. Wallahi jamaah, perjalanan jilbab di Indonesia ini cukup panjang. Ibu ana ketika anak SD nggak pakai jilbab. Pada masa itu jilbab
masih jarang. Bahkan yang ada jilbab itu hanya penutup kepala. Kupingnya masih kelihatan, lehernya masih kelihatan. Kemudian bertambah lagi sampai tahun 89. Terjadi yang dikenal dengan revolusi jilbab. Itu anak-anak SMA pakai jilbab. Anak-anak kuliah pakai jilbab. Ada pelarangan dari pemerintah pada waktu itu. Ada 300 lebih siswi SMA yang dikeluarkan karena maksa pakai jilbab. Padahal kepala sekolahnya muslim, guru-gurunya muslim, tapi mereka benci sama jilbab. Dikatakan, ini apa ini? Ini adat Arab ini. Bertentangan dengan aturan sekolahan, nggak boleh pakai jilbab. Yang tetap pakai jilbab keluar. Itu proses berjalan sampai akhirnya sekarang bukan jilbab, sampai cadar sekarang kita lihat. Dulu kita melihat wanita bercadar, Allah, ninja, anak ninja. Sekarang di kampus-kampus nggak bisa dibendung. Di Jogja pernah ada aturan melarang pakai cadar. Mereka wanita yang bercadar perlu disadarkan, mau dikasih pembinaan. Naudzubillah. Tapi mereka tidak bisa menolak. Karena ini masalahnya iman. Masalahnya iman. Jadi kalau bicara bagaimana membuat istri konsisten dengan pakaiannya, iman. Yang perlu ditumbuhkan iman. 13 tahun di Mekah nggak ada kewajiban pakai jilbab. Istri-istri Nabi nggak ada yang pakai jilbab. 13 tahun. Ke Madinah hijrah belum wajib jilbab. Kira-kira setelah tahun kedua, mungkin tahun kelima malah turun ayat jilbab. Berarti jilbab ini bukan pakaian orang Arab. Istrinya Abu Jahal nggak pakai jilbab. Istrinya Abu Lahab nggak pakai jilbab. Kalau dikatakan jilbab pakaian orang Arab, maka ini sebuah kesalahan yang sangat nyata sekali. Istri-istri Nabi nggak ada yang pakai jilbab sebelumnya. Sampai turun ayat tentang jilbab di surat Al-Ahzab, di surat An-Nur. Maka yang perlu dilakukan oleh suami adalah menumbuhkan keimanan. Bukan hukum. Kalau bicara hukum jamaah, banyak orang yang tahu hukum. Tapi tidak ada iman, mana mungkin dia akan melakukan hukum tersebut. Tapi kalau ada iman, wallahi jamaah, istri-istri sahabat Nabi ketika turun kewajiban jilbab yang di surat Al-Ahzab, itu perempuan-perempuan ngambil kain-kain yang di jemuran. Spray atau apa dia ambil, dia gunakan untuk menutupi diri. Kenapa? Karena ada iman. 13 tahun sahabat minum khamr. Minum minuman keras. Masih halal. Sampai Madinah masih minum minuman keras. Proses berjalan. Ketika iman mereka sudah kuat, turun ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru sampai akhir ayat itu. Itu para sahabat sebagian sedang pegang minuman, pegang khamr. Ketika dia dengar ayat itu, dia tidak mengatakan ya Allah ini yang terakhir ya Allah, nggak ada. Mereka langsung tuangkan, sudah cukup, selesai. Iman. Jadi tugas suami bukan bicara hukum, tapi menumbuhkan keimanan. Bagaimana dia tahu dengan Allah, kenal sama Allah. Antum bisa bayangkan orang taat dengan aturan kantor. Harus pakai baju putih, sepatu hitam, taat. Aturan manusia. Kenapa? Dia tahu anak butuh. Kalau anak nggak pakai baju putih nanti bisa di SP1, SP2, bahaya. Tapi dengan aturan Allah dia nggak taat. Kenapa? Karena nggak kenal sama Allah dan mungkin juga tidak terlalu butuh sama Allah. Kenalkan Allah, tumbuhkan iman, insya Allah. Mudah-mudahan ketika iman itu tumbuh, dia akan menerima hukum apapun disampaikan kepada dia. Sami'na wa ata'na. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kita sudah mau berbuka jemaah. Nah, serahkan kepada pembawa acara.